Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita akan bicara terkait dengan dokumentasi, surveillance PPI, dan PPRA. Jadi terkait dengan PPI dan PPRA itu sebetulnya adalah dua tim atau dua komite yang dia berjalan bersama-sama untuk menangani infeksi. Menangani dalam artian memiliki job description atau pembagian tugas masing-masing. Nah, sebetulnya tidak ada format yang baku begitu ya, format baku. Seperti halnya eh, nanti kalau kita suatu saat akan bicara mengenai peta kuman atau antibiogram yang dari WHO Net, oh, formatnya harus merah, kuning, hijau. Itu sebenarnya tidak ada yang mengatakan seperti itu, tapi yang bagaimana yang memudahkan. Nah, saat kita bicara mengenai dokumentasi surveillance pencegahan pengendalian infeksi, ini ada dokumen yang kita terapkan di beberapa rumah sakit yang uh, saya kebetulan bergabung di tim PPI ataupun tim PPRA-nya, komite PPI ataupun komite PPRA, atau di tim PGA. Kebetulan saya juga di sebuah rumah sakit, saya menjadi ketua tim PGA-nya. Ya, ada eh, dua form. Jadi yang pertama adalah untuk PPI-nya, kemudian yang ini nanti untuk PGA-nya. Ya, jadi ada dua form. Nanti ini akan saya bagikan di email sekalian juga. Yang untuk yang pertama itu dari PPI memang lebih banyak karena dia harus mengamati satu masalah. Jadi ini ada nama, usia, mungkin kasih nomor Kamedik, monggo. Kemudian ada tanggal jam saat tim PPI ini bergerak, ya bergerak untuk ke pasiennya. Jadi PPI itu tidak hanya duduk di ruang PPI saja ya, tapi bergerak ke ruang pasien. Kemudian di situ ada masalah. Nah, masalah sendiri kita bagi menjadi 4 aspek. Pertama ada aspek klinis, kemudian adalah aspek penunjang, aspek PPI, dan aspek PPRA-nya. Yang aspek PPRA ini nanti akan menjadi dasar untuk tim PGA memberikan apa ya keterangan atau usulan. Aspek klinis adalah berisi data klinis yang penting dalam proses analisa. Contohnya diagnosa penyakitnya apa, dan penyakit ini penyakit yang utamanya apa, ya. Mungkin nanti ada setelah utama adalah penyakit penyertanya. Ya, jadi ada masalah aktif, masalah pasifnya. Tapi secara singkat, ya nanti akan kita berikan contoh. Kemudian ada tanda-tanda vital, kemudian temuan-temuan klinis lainnya, misalnya SpO2, apa, oh ini bukan MEP ya, MAP, ini MAP. Nah ini kadang-kadang saya begitu. Jadi MAP yang saya maksud ada mean arterial pressure. Dan saya juga di arsitektur keliru MEP. MEP itu Mechanical Electricity and Plumbing. Jadi waktu desain. Ini saya baru saja menemukan kesalahan. Kemudian MAP-nya, mean arterial pressure, yang sangat penting terutama di ICU kalau kita melihat bagaimana obat ini bisa dihantarkan oleh vaskuler ke tempat infeksi. Itu membutuhkan MAP yang adekuat. Kemudian BGA juga sangat penting. Bagaimana obat ini dia bisa bekerja di kondisi apa? Kondisi si pasien saat itu. Ya, apakah dia misalnya metabolisme asidosis atau yang lainnya kondisinya. Nanti kita analisis dari situ. Ini masalah klinis. Kemudian dari penunjang, dari aspek penunjang berisi data pemeriksaan penunjang yang penting untuk analisa. Ya, misalnya hasil lab. Hasil lab apa saja yang dia tidak normal saja yang dituliskan di sini. Ya tidak perlu disalin semua. Yang tidak normal dan sebagai clue terkait dengan nantinya analisis dan tindak lanjutnya. Foto ronsennya, EKG dan lain-lain ya. Dan lain-lain itu artinya bisa saja dia di situ adalah hasil kultur ya. Kalau ada pasien yang sudah memiliki kultur maka kita tuliskan di situ.
Kenapa? Karena tidak semua hasil kultur itu ditanggapi sebagai proses infeksi. Misalnya ditemukan Acinetobacter baumannii yang sudah multi drug resistant, tapi pada ulkus pasien diabetes. Nah, ini jangan sampai kemudian kita terkecoh. Aspek PPI. Nah, aspek PPI terkait dengan adanya device atau alatan yang terpasang nantinya yang dikaitkan dengan ini resiko HES apa yang bisa muncul, resiko infeksi nosokomial apa yang akibat pemasangan itu yang bisa muncul. Nah, kemudian aspek PPRA. Nah, aspek PPRA yang dilaporkan atau ini ada nama antibiotiknya apa, dosisnya berapa, frekuensi pemberiannya seperti apa, cara pemberiannya, ya misalnya per oral, IV, IM, pakai drop atau bolus, drip atau bolus, kemudian lama pemberian hari keberapa. Jadi misalnya kita tuliskan pasien sudah mendapatkan apa misalnya ampicillin sulbactam menggunakan dosis yang 1,5 gram per 6 jam, IV drip 3 jam selama 7 hari. Nah, ini adalah info yang nantinya akan penting untuk analisis. Nah, setelah dari masalah ini, kemudian kita masuk ke saya ini mungkin ya. Dari masalah ini, kemudian kita masuk ke namanya analisa. Analisa itu apa? Analisa sudah berasal dari masalah ini. Oh, secara klinis dengan adanya seperti ini apa sih? Misalnya kemudian kita tulis di sini analisa data klinisnya apa? Pasien dengan SNH, saya dengan SNH potensi infeksi misalnya. Nah, ini kita tuliskan di situ. Kemudian dari penunjang, dari hasil-hasil ini kesimpulannya apa? Jadi kita lihat, oh ini pasien ini sepertinya kondisinya ada mulai infeksi dan imunokompromis. Tahu imunokompromis ya? Ya, dia misalnya hemoglobinnya rendah, HB rendah, kemudian leukosit meningkat, trombositnya mulai meningkat, kemudian gambaran dari tepinya adalah shift to the left, misalnya begitu, tampak dalam gambaran mikroskopik dari darah tepi, misalnya ada toksik granulasi, Dowles body. Nah itu kita jadikan sebagai bekal untuk masuk bisa penunjang. Ya. Nah, kemudian aspek PPI-nya. Nah, dari PPI ini apa yang akan kita analisis? Nah, misalnya, oh pasien terpasang kateter urin, CVC, kemudian ventilator. Ya, misalnya kita pasang itu, maka analisisnya apa dengan adanya itu? Oh, ada apa risiko terkait dengan VAP, terkait dengan tadi kateter urin berarti kauti, terkait dengan CVC adalah IADP, nah, itu kita tuliskan. Nah, kemudian baru kita bicara tindak lanjutnya apa? Oh, tindak lanjutnya adalah eh, dari klinis itu kita terapi eh, terkait dengan SNH-nya. Misalnya SNH-nya kita ya terapi, kemudian misalnya SNH ini ada pneumonia, berarti terapi terkait dengan SNH dan potensi infeksi pneumonia, misalnya kita tuliskan di situ. Dari penunjangnya, misalnya dari penunjang ditemukan kultur dari segmen ET-nya, ya pasiennya pakai endotracheal karena dia pakai ventilator, ditemukan eh, Stenotrophomonas maltophilia. Nah, kita harus tahu atau berkonsultasi nih. Stenotrophomonas ya dok, tapi kumannya juga resistennya tinggi. Jadi semuanya R yang sensitif hanya satu misalnya, satu antibiotik. Jadi patogen belum tentu ya, karena kuman itu memiliki kemaknaan sesuai dengan spesimennya ada di mana. Kalau spesimen itu berasal dari sputum dan kuman itu memang memiliki makna patogen di sputum tersebut, maka dia
bisa katakan sebagai patogen. Kalau tidak, maka bisa saja dia satu, kemungkinan sebagai kontaminasi, entah itu dari lingkungan atau flora normal kulit, flora normal mukosa, atau flora normal di organ, misalnya seperti E. coli itu kan dia flora normal di saluran cerna. Jadi kita tuliskan, ya, penunjangnya tidak lanjutnya apa ini? Oh, misalnya kalau dia seperti itu, perlu nggak kita tanggapi atau malah sebetulnya tidak perlu dimasukkan sebagai patogen. Aspek PPI-nya berarti kalau tadi ada resiko VAP, resiko IADP, resiko KUT, nah makanya kita di aspek PPI tindak lanjutnya adalah eh, terapkan bandel, bandel VAP, bandel IADP, bandel KUT. Nah setelah ini diisi, maka kita masuk ke form PGA. Kita tulis di sini berisi analisisnya apa, misalnya dia tadi sudah dapat tadi ciprofloxacin, tadi ambisin sulbactam. Nah padahal itu oh ini dokternya mau mengarah ke kautinya sama ke pneumonia. Nah, maka kita berpikir dari PGA ini, tim PGA ini akan berdiskusi kira-kira ampisin sulbactam itu menembus ke epitel paru nggak ya, ambil sulbactam ini bisa ke saluran kemih nggak? Nah, itu yang kemudian kita terapkan di situ. Ya, oke, saya akan eh, tunjukkan. Ya. Oh ya, saya tidak ada absensi ya. Hari ini tidak ada absensi. Saya hanya menyesuaikan dengan ini aja. Saya akan tunjukkan contoh yang sudah terisi. Contoh yang sudah terisi sebentar. Oke, saya rubah namanya dahulu. Oke, dan saya rubah. Oke, baru saya show kepada sahabat sekalian. Oke, ya sudah tampak ya. Jadi ini ada pasien yang kita tangani tanggal 7 Februari kemarin jam 13.38. Jadi kita visita bersama. Saya PPI, IBCN ya, IBCN, kemudian farmasi, kemudian kalau dokternya kita kadang bisa ketemu, kadang tidak, kadang juga kita ketemunya di ICU dengan dokter ICU-nya. Karena kita punya KIC, ada dokter jaganya juga dari dokter umum di sana, bahkan ada MPP. Ya, MPP itu menurut saya juga sangat penting untuk dilibatkan ya. Nah, pasien ini aspek klinisnya, diagnosanya adalah STEMI dengan AHF, edema, paru, ya, gagal nafas, pasca PCI, kemudian pasca VT. Kemudian tensinya 93/64, heart rate-nya 90, RR-nya 12, suhunya 36,5 ya. Jadi ini kondisi real saat kita visitor ya. Kalau untuk diagnosa ini biasanya kita melihat dari diagnosa yang dari para DPJP. Jadi kebetulan ini DPJP-nya ada DPJP dari kardiolog, SPJP. Kemudian aspek penunjangnya. Nah, hemoglobinnya 10,5 gram per desiliter, leukositnya, kemudian neutrofilnya, trombosit, ya, GDS-nya kebetulan tidak diperiksa, urea kreatinnya juga tidak diperiksa, albumin, D-dimer, dan PCT tidak diperiksa. Tapi di fototorak ada edema pulmo, elongasio aorta, kardiomegali, LVH. Kultur sputumnya ada Pseudomonas aeruginosa. Kita lihat kembali pasien ini eh, ternyata dia terpasang ventilator CVC, ET, dan DC ya, dari kateter urin. Pasien ini mendapatkan ceftriaxone 2 gram per 24 jam IV dan sudah hari ke-7. Nah, di sini kemudian kita analisis. Klinisnya, pasien ini sebetulnya problemnya problem jantung, tapi saya tuliskan di sini ada potensi infeksi.
Kenapa ada potensi infeksi? Karena dari leukosit mulai naik, dan leukosit itu sebenarnya radang ya, tanda inflamasi, dengan neutrofil yang mulai bergeser ke kiri 85%, dan tampak dari kulturnya itu Pseudomonas aeruginosa, dan kulturnya adalah kultur sputum yang dari sekret ET. Nah, karena pasien ini kondisinya dia menggunakan ventilator, ya, dan kami berdiskusi dengan beberapa sejawat tadi, maka saya menduga, bukan menduga, karena pasiennya ada ventilator dan dia diambil dari sekret ET, dan sesuai klinis seperti ini, maka kita mengatakan bahwa kuman ini bisa saja bermakna patogen dan multi drug resistant. Ini mohon maaf, untuk hasil lab mikronya tidak bisa saya tampilkan ya, karena itu ada identitas yang saya tidak bisa nutupkan. Kemudian aspek PPI-nya, dia pakai kateter urin, maka dia ada KUTI, memakai ventilator ada kemungkinan VAP, dan menggunakan CVC, maka ada kemungkinan IADP. Nah, tindak lanjutnya, klinis tata laksana sesuai klinis pasien. Ini saya tulis begitu saja, kenapa? Karena problem utama jantung, dan kita akan menyerahkan penuh sesuai kompetensi dan keilmuan dari dokter SPCT. Nah, sayangnya kultur ini sudah cukup lama, ya, kultur yang keluar Pseudomonas itu sudah cukup lama, artinya sudah lebih dari 1 pekan, ya, dan kita kemudian meminta untuk diulang, kalau bisa diulang, jangan menggunakan kultur yang sudah lama, supaya kita mendapatkan gambaran klinis yang baru. Jadi begini saudara sekalian, kadang-kala saya tidak tahu kalau nanti dari saudara sekalian mungkin responnya atau rumah sakitnya cukup bagus. Kalau di tempat kami, ya mungkin karena kesibukan dari para dokter di PJP lain, itu kadang kami menerima konsulan itu pasien sudah hari yang kesekian, yang kemudian tidak ada progres dan lain-lain. Sehingga kadang kita melihat, loh ini waktu keluar kultur kenapa kita tidak dilibatkan? Karena saya kebetulan kalau di salah satu rumah sakit itu ada yang saya tidak memegang lab mikronya. Lab mikronya dipegang oleh sejawat lain. Tapi tidak masalah, karena saya juga bisa mengakses untuk mendapatkan hasilnya. Ya saja, begitu hasil itu keluar dan sejawat lain ini memang tidak visitor, maka begitu ini keluar, saya baca, loh ini kan sudah lama. Nah, makanya perlu diulang ini, karena dengan kondisi yang klinis saat ini. Aspek PPI-nya untuk tindak lanjutnya adalah terapkan bandel KUTI, VAP, dan IADP. Nah, kemudian, aduh ini belum saya hapus nih ya. Oke, saya hapus sebentar. Oke, jadi dalam kondisi ini, pasien ini kita salin lagi yang di masalah. Jadi kalau sebetulnya form ini adalah form yang nantinya akan dibaca oleh PGA, ya PGA. Jadi kebetulan saya ketua PGA tapi juga di PPI, sehingga form ini yang menandatangan di sini, nanti ini ada tanda tangannya ya, ini tanda tangan IPCN, kemudian IPCD, ketua PPI. Nah, ini kebetulan saya juga tanda tangan di sini ya. Tapi eh, saya juga akan tanda tangan di area ini karena orangnya ya itu lagi gitu ya. Tapi kalau berbeda komite, maka dia akan eh, membaca yang ini, dan dia akan menyalin semua masalah, dan kemudian analisis tindak lanjutnya dia melihat yang di PPI, kemudian dia memutuskan untuk yang terkait dengan PPRA-nya. Makanya ditulisnya ada berdasarkan kajian PPI, maka tim PGA menyampaikan hal kajian berikut, antibiotiknya ini, usulannya ini, ya, ceftriaxone 2 gram per 8 jam selama 7 hari, dan levofloxacin 750 miligram per 24 jam selama 7 hari. Jadi ada 2 obat yang dikombinasikan, dan kebetulan pasien ini kita ketemu sama dokternya, jadi akhirnya tersepakati seperti ini. Nah, itu yang kemudian nanti akan kita tanda tangan di area ini, ya. Jadi tim PPI dan
tim untuk PGA dia tanda tangan di sini yang ikut visitor, ya ikut visitor. Nah, ini contohnya dari form yang tadi sudah saya tampilkan. Begitu terkait dengan